pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kecerdasan buatan untuk misi kekinian ya. Saya akan share screen dulu. Nanti akan ada dua termin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Termin pertama nanti akan saya sampaikan mengenai dasar-dasar misi kekinian itu seperti apa. Lalu nanti termin yang kedua yaitu untuk prakteknya kita akan melakukan WA dengan AI atau basic prompting ya. Itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Yulia. Ibu Yulia ini sendiri adalah pembina dari Yayasan Lembaga Sabda dan juga beliau adalah co-founder dari Yayasan Lembaga Sabda. Baik, saya akan mulai untuk termin yang pertama ini. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Malam hari ini kita akan sama-sama membahas tentang kecerdasan buatan untuk misi kekinian ya. Dan agenda pada malam hari ini untuk sesi yang pertama akan ada dua sesi ya. Untuk minggu depan adalah sesi yang kedua. Sesi yang pertama pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang ada pendahuluan, yaitu kita akan membahas tentang dasar misi kekinian. Lalu yang kedua kita akan bicara tentang ladang misi kekinian ya, siapakah mereka, lalu bagaimana strateginya untuk kita bisa melakukan misi kekinian khususnya pada era digital dan era AI ini. Lalu nanti akan ada sedikit penutup ya untuk sekaligus menjadi transisi bagi kita untuk masuk ke sesi kedua, dan nanti kita akan diperlengkapi dengan skill misi kekinian ya. Ada workshop mini yaitu basic prompting fokus, akan kita praktek WA dengan AI ya. Ya, pendahuluan dasar misi kekinian. Seperti kita tahu ya, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa landasan atau dasar untuk kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan atau misi itu adalah dari Matius 28, 19-20 itu bicara tentang amanat agung ya. Pergilah dan muridkanlah semua bangsa, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ajarkanlah mereka untuk menaati semua yang aku perintahkan kepadamu. Aku selalu bersamamu bahkan sampai kepada akhir zaman. Ini adalah dasar untuk kita bisa melaksanakan amanat agung, pergi dan menjadikan seluruh bangsa sebagai murid Kristus. Dan amanat agung ini tidak hanya berlaku ketika Kristus mengatakan atau menyampaikannya sebagai pesan yang agung sebelum dia naik ke surga, tetapi amanat agung ini berlaku bahkan sampai masa kini, sehingga kita bisa mengatakan ini adalah amanat agung atau misi lintas zaman ya. Karena sampai saat ini pun ketika zaman berubah ya, kita melihat ladang misi juga tidak sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Ladang misi juga berubah ya. Kalau kita bicara tentang perjalanan misi dan kita bicara tentang sejarah juga bagaimana gereja bergerak dalam gerakan misi ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi kekuatan kita, amanat agung itu tetap sama. Amanat agung itu tetap disuarakan dan menjadi dasar fondasi dari misi segala zaman, misi lintas zaman. Dan kita bersyukur ya, walaupun zaman berubah, ladang misi juga berubah dan masing-masing punya tantangannya tersendiri ya. Tetapi ketika kita bergerak untuk menjadikan seluruh bangsa murid ini, penjanji penyertaan Tuhan itu luar biasa sampai akhir zaman. Di sini saya ketika belajar tentang kata arti, ketika belajar atau ketika merenungkan tentang janji penyertaan Tuhan sampai akhir zaman, ya di situ saya melihat ada janji yang luar biasa, karena sampai akhir zaman itu berarti termasuk dalam perubahan teknologi. Dan kita yang sudah memasuki atau sudah mengalami sama-sama ya, bagaimana perubahan teknologi yang luar biasa itu membuat kita selalu belajar hal-hal baru dan membuat kita seringkali kepayahan ya. Bapak Ibu Saudara sekalian tahu betapa pentingnya penyertaan Tuhan ketika kita melewati masa-masa perubahan teknologi tersebut ya. Dari dasar misi kekinian dari Matius 28 ayat 19-20 ini ada pertanyaan-pertanyaan dasar yang menjadi pemantik kita untuk kita mulai memikirkan tentang misi yang kekinian ini sekarang seperti apa ya. Amanatnya tentang sama, mau pergi kemana ya, dan kepada siapa. Ketika dikatakan ya pergi kepada semua bangsa, tetapi bangsa yang mana ya? Lalu ajarkanlah mereka untuk menaati semua yang aku perintahkan kepadamu. Ketika ada perubahan teknologi, ada perubahan zaman, bagaimana kita bisa mengajarkan mereka untuk menaati semua yang Tuhan perintahkan dengan cara yang relevan? Dan bagaimana dengan janji Tuhan? Apakah berlaku? Yes. Janji Tuhan berlaku sampai kapanpun ya, bahkan sampai teknologi-teknologi ke depannya juga akan berganti. Ini yang perlu selalu kita pegang dalam kehidupan kita, sehingga dengan sepakat kita bisa mengatakan ini adalah dasar misi kekinian dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar ya. Kemana, kepada siapa, dan bagaimana kita mengajarkannya, dan bagaimana kita mengimplementasikan janji Tuhan itu dalam misi kekinian atau misi pada era ini. Nah, sekarang kita akan lihat ya, kan tadi pertanyaannya kemana Bapak
Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kalau kemana pasti kita akan pergi ke ladang misi kekinian. Di sini sudah saya kasih garis bawah ya. Itu kita akan bicara tentang suku digital atau suku AI. Nah, sebelum kita pergi, sebelum kita diutus pergi kepada suatu ladang misi ya, kita pasti akan berangkat dari mana atau kita akan mulai mengerjakan bagian kita di mana kita berada saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu kita mau sama-sama berangkat dari pijakan yang sama. Saat ini kita semua berada di mana Bapak Ibu Saudara sekalian, negara kita yang tercinta yaitu negara Indonesia. Dan kita melihat negara kita Indonesia ini ya, kalau kita bicara tentang penginjilan tentang lintas budaya, nggak mungkin kita tidak lepas dari bicara tentang Indonesia, kita tidak mungkin lepas bicara dari suku-suku yang ada di dalamnya, dan saya yakin Jemaat GKIM juga punya jadwal untuk mendoakan suku-suku yang terabaikan atau suku-suku yang saat ini sedang sangat begitu keras diinjili oleh lembaga-lembaga misi lainnya. Dan bersyukur ya, kekayaan Indonesia itu luar biasa, ada 17 lebih ribu pulau, ada 700 lebih bahasa, dan ada 1.300 lebih budaya atau suku yang ada di Indonesia. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, suku yang ada saat ini, ladang misi yang ada saat ini, tidak lagi hanya ladang misi yang ada atau tercakup di dalam peta Indonesia ini atau di dalam peta dunia ini saja ya. Ketika kita hanya bicara tentang Indonesia saja, begitu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ketika kita berbicara tentang ladang misi yang baru, kita melihat ada satu ladang misi yang begitu besar, ladang misi yang terabaikan, yang cukup besar, yang harus menjadi sasaran kita, yaitu suku digital. Kenapa saya bisa mengatakan, atau kami dari Yayasan Lembaga Sabda mengatakan bahwa ini adalah ladang suku atau ladang suku terabaikan yang terbesar? Kalau kita melihat dari hasil sensus penduduk pada tahun 2020, dan kita juga bisa melihat ya, ada beberapa sumber di internet yang memberikan proyeksi ya, proyeksi dari perkembangan jumlah penduduk ini ya. Kita bisa lihat piramida statistik ini ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita lihat total dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia, itu yang paling terbesar itu adalah usia dari 0 tahun sampai dengan usia yang di bawah 30 tahun, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita lihat piramidanya ya, dengan jumlah penduduk 280 juta lebih ya, yang terbesar itu ada di usia 0 sampai 24 tahun. Dan kalau kita lihat siapa mereka ini, kita teliti lebih dalam siapa mereka ini. Mereka ini adalah yang lahir pada abad ini. Mereka yang lahir pada tahun 2000 ya, 2000 ke atas ya, 2000 sampai saat ini 2025. Dan mereka ini adalah ladang misi terbesar karena mereka adalah budaya atau suku yang baru yang ada saat ini, yang ada pada generasi ini ya. Bahkan tadi dikatakan tidak ada di peta, Ibu Saudara sekalian, karena mereka ada di mana? Mereka ada di dunia digital saat ini. Mereka banyak tersebar di sana di dunia digital, dunia yang gelap, dunia yang juga perlu dijangkau dengan Injil. Sehingga kami mengatakan ketika melihat statistik ini, ladang pelayanan yang baru, ladang pelayanan yang besar, ladang pelayanan yang bukan hanya besar tetapi yang terbesar sekarang ada di depan mata kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hanya di depan mata kita, ya. Ada di gereja kita, ya, ada di dalam keluarga kita. Lalu bagaimana kita bisa menolong mereka? Oleh karena itu kita mau sama-sama kenal dulu siapa sih mereka ya. Kita katakan tadi mereka adalah suku digital. Siapa sih suku digital itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sudah mengenal mungkin ya, ada di rumah, ada di gereja ya, atau mungkin ini yang sering kita bertemu setiap hari. Suku digital atau istilah suku digital ini ya, dalam dunia misi dikenal dengan suku yang belum terjangkau atau suku yang terabaikan pada saat ini ya. Karena pada era digital ini ada kelompok masyarakat yaitu suku digital ini yang sering sekali, bahkan sangat-sangat sering terluput dari perhatian gereja ya. Terluput karena apa? Sebenarnya mereka ada di sekitar kita setiap hari ya. Mereka ini selalu ya ada di gereja, tetapi apakah kita memperhatikan mereka dari sisi mereka sebagai suku digital? Apakah kita memperhatikan kekosongan hati mereka sebagai seorang suku digital ya, penduduk suku digital? Apakah pernah kita memikirkan bahwa sebagai anggota dari suku digital ini mereka juga perlu dijangkau, Bapak Ibu Saudara sekalian? Inilah yang kita katakan harus kita pikirkan sebagai bagian dari misi kekinian ya. Siapa mereka? Ya, kalau secara definisi mereka adalah yang terlahir pada tahun 2010 sampai tahun 2025 ya. Mereka ini adalah anak-anak dari generasi milenial atau generasi ya yang bisa dikatakan mulai dari Gen Z ya,
dari alfa, lalu ada generasi alfa, dan sekarang yang terbaru nih Bapak Ibu Saudara sekalian adalah generasi beta. Generasi beta ini adalah mereka yang lahir pada tahun 2025 ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi dikatakan saat ini masih bayi nih ya. Dan ini menjadi potensi atau menjadi sasaran berikutnya untuk kita juga bisa melayani atau menjangkau mereka. Tetapi yang saat ini begitu banyak di gereja kita adalah Gen Z dan juga ada generasi alfa. Inilah ladang suku terbesar yang saat ini perlu kita perhatikan, baik dalam keluarga kita maupun ada di dalam gereja. Ya, suku digital ini yang baru muncul pada era digital atau ya tadi pada era AI ini ya, ada generasi alfa dan juga generasi beta. Mereka adalah suku ya yang lahir bersama dengan masuknya atau lahirnya internet, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka dibesarkan juga sudah dengan adanya gawai. Mereka sudah dikondisikan ya cara berpikir mereka ya. Semua juga sudah disesuaikan dengan perangkat-perangkat yang ada bahkan sejak mereka lahir sudah mengenal hal ini ya. Dan mereka belajar semuanya hal-hal baru, bahkan bisa dikatakan guru pertama mereka itu adalah layar device mereka ya. Dan kita harap ya kita tidak memiliki atau kita tidak menciptakan yang semacam itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Guru pertama mereka adalah device, tapi tidak bisa dipungkiri ya. Sekarang banyak yang suka berkata, wah cucu saya ini pintar sekali, bahkan wah anak saya tiba-tiba bisa tahu warna dan sebagainya. Karena mereka belajar dari device, mereka belajar dari tayangan-tayangan yang mereka lihat ketika dalam screen time mereka. Mereka sama seperti ikan yang masuk ke air ya. Jadi seperti ikan yang berenang-berenang di air pada era teknologi ini gitu Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan mahir, tidak perlu lagi dengan bingung untuk menguasai segala macam bentuk teknologi karena mereka sudah ada di lautan teknologi ya. Mereka tinggal berenang saja, belajar berenang sedikit dan mereka sudah bisa berenang tanpa mereka harus terseret dan sebagainya. Tetapi kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang harus banyak belajar juga untuk bisa ikut berenang bersama dengan mereka ya. Jadi itu bisa dikatakan suku digital ini kita kebanyakan juga kita sudah belajar tentang siapa mereka gitu ya. Dan juga suku digital ini, mereka adalah penutur asli bahasa digital dari komputer. Mereka belajar dari video game, mereka belajar dari internet. Mereka terbiasa menerima informasi dengan sangat cepat dan instan. Ini adalah definisi yang disampaikan oleh Mark Prensky ya, karena hidup mereka adalah digital. Kalau sekarang dikatakan hidup mereka bukan hanya digital, tetapi juga berkutat dengan teknologi kecerdasan buatan ya. Kita bisa melihat waktu yang dihabiskan ini dari statistik pada tahun 2024 yang lalu ya. Kita bisa melihat waktu yang dihabiskan oleh suku digital ini ya dengan teknologi digital. Dalam satu hari mereka bisa menghabiskan waktu di internet selama 7 jam lebih ya. Dalam satu minggu 62 jam. Lalu mereka juga bisa melakukan media sosial 3 jam setiap harinya. Lalu 6 jam per hari mereka lakukan yaitu untuk musik, game, streaming, broadcast, dan sebagainya. Bayangkan separuh hidup mereka dalam satu hari semuanya dihabiskan dalam dunia digital atau dunia teknologi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saat itu bukanlah saat-saat di mana saat-saat yang menggembirakan sebenarnya ya Bapak Ibu. Ketika mereka masuk atau berada di dalam dunia teknologi atau di dalam dunia digital atau di dalam ruang digital, di situ begitu banyak bahaya. Karena apa? Sekali lagi kami katakan, dunia digital atau dunia teknologi atau ruang digital itu juga adalah dunia yang gelap yang perlu diterangi oleh firman Tuhan. Sehingga ketika kita mengabaikan ya, saat ini banyak yang mengabaikan, ya saya sudah belikan mereka laptop, saya sudah berikan mereka device, terserah dengan device atau laptop itu mereka mau ngapain, yang penting mereka nggak buat kejahatan ya, itu sudah aman ya. Kalau kita punya orientasi untuk melakukan misi kekinian, kita tidak akan berpikir seperti itu, tapi kita akan berpikir bagaimana dengan device mereka, bagaimana waktu yang begitu banyak mereka habiskan di media sosial, disitulah mereka bisa mengenal Kristus, disitulah mereka bisa menerima firman Tuhan dan menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ini menjadi PR bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bayangkan, begitu lamanya mereka ada di dunia teknologi ya, begitu mereka sangat hidup di dunia teknologi sehingga apa? Ada terjadi perubahan kebutuhan ya pada era digital atau era AI ini. Perubahan kebutuhan yang besar bagi suku digital ini. Kalau
Kalau kita itu dulu kebutuhan dasar kita yang harus dipenuhi ya, kebutuhan apa makan dan minum itu adalah kebutuhan fisiologi, mau nggak mau itu harus dipenuhi. Kalau nggak kita bisa mati ya. Kalau anak-anak sekarang atau generasi atau suku digital ya, kebutuhan fisiologi mereka adalah apa Bapak Ibu Saudara sekalian? WiFi, device ya, baterai itu ya. Kalau di tempat makan yang nggak ada wifi-nya, mau itu sebagus apapun, biasanya pasti sepi. Karena mereka nggak bisa hidup di tempat yang nggak ada wifi, ya. Di tempat yang tidak menyediakan apa listrik dan sebagainya, ya. Tidak mungkin mereka bisa hidup kalau tidak ada tempat untuk mereka bisa ada colokan listrik di rumah sakit yang di Solo ini ya, Bapak Ibu yang terdekat sini ya. Bahkan sudah ada mungkin pasti di Jakarta sudah ada ya power bank yang bisa disewa ya, kita bayar pakai uang digital, lalu nanti power bank itu bisa diambil ya kalau kita charge di rumah sakit, lalu kita kembalikan lagi dan nanti langsung dibayar harganya sesuai dengan biaya yang kita pakai ya. Begitu 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 pentingnya ini ya. Lalu ada kebutuhan rasa aman ya, security yang mereka alami, yang mereka butuhkan adalah bagaimana mereka bisa menikmati atau mereka bisa berada di ruang digital itu dengan aman ya. Kebutuhan akan kasih sayang itu sangat bergantung kepada jumlah subscribe-nya, bagaimana mereka diperhatikan oleh teman-teman sosialnya di dalam ruang-ruang media sosial. Lalu kebutuhan akan penghargaan diri, kita mah dulu dipuji gitu ya, wah luar biasa, bagus dan sebagainya, itu udah seneng ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kalau sekarang enggak ya, harus melihat jumlah viewersnya berapa, yang like berapa ya, followernya berapa. Kalau misalnya yang nge-like cuman sedikit, mereka akan sangat sedih atau merasa tidak punya tidak merasa berarti dalam kehidupan mereka. Dan juga kebutuhan aktualisasi diri ya, kebutuhan aktualisasi diri mereka dengan kita itu berbeda. Mereka akan melakukan begitu banyak, membuat konten mungkin ya, bahkan komentar-komentar, membuat begitu banyak karya multimedia dan sebagainya sebagai bukti menunjukkan siapa sih saya ini dalam dunia digital ini. Dan kebutuhan itu berubah Bapak Ibu Saudara sekalian ya, karena memang karakteristik suku digital itu berbeda dengan kita ya. Karakteristik suku digital ini ada beberapa hal yang kami catat gitu. Generasi suku digital ini dikatakan digital natif dan dia punya ketergantungan kepada teknologi. Karena apa? Generasi ini lahir dan tumbuh bersama internet. Mereka punya smartphone, mereka hidup di dalam media sosial. Sehingga teknologi itu bukan lagi alat tambahan bagi mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, tetapi teknologi itu adalah bagian dari hidup mereka, terintegrasi dengan kehidupan mereka. Akibatnya ada ketergantungan yang begitu tinggi pada gawai mereka untuk belajar, untuk bekerja, untuk berinteraksi, bahkan untuk mencari jati diri. Begitu ya. Lalu karakteristik suku digital yang selanjutnya adalah mereka visual dan non-linear. Ini maksudnya adalah mereka itu lebih mudah memahami kalau melihat gambar, menonton video, atau melihat simbol-simbol daripada teks yang panjang. Nah, cara berpikir dari suku digital ini sendiri juga non-linear. Maksudnya apa? Tidak selalu urut ya. Jadi suka melompat-lompat mengikuti aliran informasi yang begitu cepat dan begitu banyak di dunia digital ini. Dan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, suku digital ini juga sangat rentan mental health ya. Paparan media sosial yang terus-menerus mereka dapatkan itu sangat dapat memicu mereka punya harga diri yang begitu rendah. Karena apa? Mereka akan membandingkan diri mereka dengan teman-teman mereka, membandingkan diri mereka mungkin dengan tokoh yang mereka sukai ya, sehingga itu bisa menimbulkan kecemasan, mudah menimbulkan stres, ada rasa kesepian yang begitu besar, kekosongan di dalam hidup mereka, tekanan untuk selalu tampil sempurna, karena sekarang era validasi ya Bapak Ibu saudara sekalian ya, itu adalah tekanan untuk selalu tampil sempurna, membuat sebenarnya generasi digital atau suku digital ini akan sangat mudah kelelahan secara emosional. Makanya sekarang kalau saya sendiri menghadapi keponakan-keponakan ya, itu harus hati-hati. Kita ngomong sedikit aja mereka bisa tersulut gitu ya, tersulut emosinya. Karena apa? Ada kelelahan yang begitu besar ketika mereka sedang berada di dunia digital ya. Dan suku digital ini sendiri adalah suku yang sangat kreatif dan suka eksplorasi ya. Generasi ini cepat belajar hal baru, mereka nggak takut untuk mencoba gitu ya. Suka sekali bereksperimen, senang banget bikin konten dan mengekspresikan diri ya. Ini sebenarnya peluang besar bagi misi
untuk masuk dengan pendekatan yang kreatif dan kolaboratif ya. Ini adalah pendekatan misi kekinian. Lalu generasi digital ini juga mereka punya komunikasi sosial yang minimalis. Ini maksudnya apa? Karena interaksi mereka tuh lebih banyak mereka lakukan lewat layar ya, dengan emoticon, chat-chat singkat. Jangan kaget kalau kita dijawab chatnya hanya oke, thank you, iya, hanya dikasih apa emoticon atau hanya dikasih gift gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, karena cara mereka gunakan untuk bercakap-cakap ya, tapi akibatnya kemampuan komunikasi mereka pun menjadi menurun, kemampuan komunikasi personal mereka menjadi menurun, dan hubungan mereka sering menjadi sangat terasa dangkal ya. Lalu kita juga melihat ya, karakteristik suku digital ini mengakibatkan dinamika keluarga menjadi tidak lagi dekat. Karena banyak waktu yang dihabiskan untuk mereka online, bukan bersama keluarga ya. Mereka online dengan teman-teman mereka di ruang digital. Bahkan ketika makan pun mereka sambil menatap layar. Dan celakanya banyak orang tua yang tidak melarang anaknya ketika makan sambil menatap layar, begitu ya. Bahkan ada yang menjadikan layar ini atau device ini sebagai babysitter bagi anak-anak mereka. Jadi keterhubungan digital memang meningkat. Mereka mungkin punya banyak teman di dalam ruang digital, tetapi kedekatan secara emosional akhirnya menurun ya. Lalu mereka punya masalah itu krisis identitas, kesepian dan insecure. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena di tengah banjir informasi, standar sosial media ya, banyak anak muda ini yang mulai kehilangan arah, mereka merasa nggak cukup baik, mereka mencari validasi dari likes, dari komentar, tapi bukan dari relasi yang sejati. Ini yang sangat-sangat membuat banyak tantangan sebenarnya bagi mereka yang melayani anak-anak generasi digital ini ya. Nah, setelah mengenal karakteristik ya generasi digital ini, kita bisa melihat juga sebenarnya banyak hal yang juga mereka butuhkan. Ini sebagai satu fondasi bagaimana kita bisa melihat kebutuhan mereka untuk bisa kita jangkau dengan Injil, kita jangkau bagi Kristus ya. Karena di dunia yang serba cepat dan penuh tekanan ini mereka juga membutuhkan kasih Kristus ya. Yang pertama ya, mereka sangat membutuhkan makna dan kebenaran, atau kita bisa katakan ini adalah yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan. Satu-satunya kebenaran yang harus kita sampaikan kepada generasi digital adalah tentang firman Tuhan, sehingga mereka sangat membutuhkan literasi Alkitab. Di tengah banjir informasi dan opini ya, generasi digital itu sebenarnya sangat haus akan makna yang sejati, sehingga mereka sangat perlu ditolong untuk mengenal kebenaran yang kokoh Bapak Ibu Saudara sekalian ya, bukan sekedar mengenal tren atau konten viral ya. Literasi Alkitab itu berarti kita mengajarkan kepada mereka untuk membaca, memahami dan menghidupi firman Tuhan di tengah dunia digital ya. Lalu bicara tentang kebutuhan emosi dan relasi, kebutuhan untuk diterima dan dikasihi. Banyak anak muda merasa sangat kesepian, mereka merasa nggak cukup baik ya, mereka hidup dalam tekanan sosial media, mereka butuh tempat di mana mereka bisa diterima apa adanya, dan mereka bisa di tempat di mana mereka bisa merasakan kasih tanpa syarat seperti kasih Kristus. Apakah kita bisa menyediakan hal tersebut? Apakah gereja menyediakan hal tersebut? Misi digital atau misi kekinian harus menghadirkan kehangatan relasi yang nggak pernah mereka dapatkan di ruang digital. Bukan sekadar informasi rohani ya. Mereka bukan membutuhkan sekadar data Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi mereka membutuhkan kehadiran yang nyata. Mereka juga membutuhkan pembimbingan, membutuhkan mentoring gitu. Sehingga suku digital sangat-sangat membutuhkan figur teladan yang bisa mendampingi mereka, bukan menggurui mereka. Mentoring itu berarti kita bisa berjalan bersama, kita bisa menuntun mereka untuk bertumbuh dalam iman ya, bisa menggunakan teknologi yang bijak dan sebagainya ya, sehingga gereja perlu melatih para mentor digital ya di dalam gereja sehingga bisa punya ya mereka yang bisa melakukan misi kekinian. Jadi bukan hanya mengajar, bukan hanya menggurui, tetapi bisa menjadi sahabat rohani. Mereka juga sangat membutuhkan komunitas yang sehat, komunitas yang otentik, komunitas yang tanpa topeng ya, komunitas yang tanpa pencitraan. Karena itu mereka sangat merindukan berproses dan bisa diterima di dalam gereja ya. Dan hal ini sebenarnya kalau kita bicara tentang suku digital, bukan berarti mereka itu
tidak punya tantangan juga Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Suku digital ini sendiri punya tantangan. Mereka yang pertama ada overload informasi ya, sehingga terlalu banyak konten membuat generasi digital ini sangat mudah terdistraksi atau kehilangan fokus rohani, sehingga mereka juga bisa mendapatkan begitu banyak masalah-masalah atau penyakit digital ya. Lalu mereka juga mendapati bahwa gereja atau tantangan yang mereka hadapi adalah gereja itu tidak aktif atau tidak relevan di dunia digital. Banyak gereja tuh belum hadir aktif di ruang digital sehingga generasi muda mulai mencari makna di tempat yang lain, bukan di gereja ya. Sehingga lalu juga kurang atau tidak ada pemimpin, mentor yang menguasai teknologi digital atau AI. Padahal mereka butuh mentor rohani yang paham dunia digital. Ya, mereka butuh yang punya teladan yang bisa membimbing mereka secara kontekstual dalam kehidupan atau pelayanan mereka. Dan kurangnya lapangan pelayanan untuk berkarya secara sehat. Banyak anak muda tuh ya, karena mereka sangat menguasai teknologi, mereka punya banyak kreativitas, tetapi sayang tidak punya wadah untuk melayani lewat teknologi. Ada potensi besar yang belum digarap. Ini tantangan bagi gereja untuk misi kekinian. Bagaimana sih gereja dapat bergerak menjangkau suku baru ini? Bagaimana kita dapat bersama-sama untuk menjangkau suku digital ini? Kita bisa melihat ya sebenarnya ini juga tidak terjadi pada saat ini. Kita bisa melihat kisah paralelnya di dalam Alkitab, dalam kitab Daniel ya. Makanya kami mengatakan ini Daniel generation. Kalau kita lihat ada Daniel generation, ada AI generation ya. Ini permainan ini aja, tapi ya sangat betul juga ya. Anak-anak muda sekarang, generasi digital sekarang, mereka adalah Daniel generation. Kenapa? Karena sama seperti Daniel, mereka saat ini sedang masuk, ditarik ke dalam dunia yang baru dengan teknologi. Dulu Daniel itu ditarik masuk ke dalam Babylon ya, masuk di sana diculik untuk menerima atau untuk menguasai teknologi-teknologi yang baru, bahkan menerima budaya-budaya baru, sama dengan generasi digital kayak saat ini ya, masuk dunia baru, mereka punya bahasa baru, ini tentang generasi ya, tentang Daniel ya, lalu hukum baru, mereka punya jabatan baru, mereka punya nama baru ya, tetapi apa yang mereka tidak punya yang baru, yaitu agama dan iman yang baru. Mereka tetap teguh dengan iman mereka, yaitu sebagai umat Allah ya. Lalu juga cara-cara hidup yang baru juga mereka haruslah hadapi ya. Ini Daniel dan teman-temannya. Ternyata ada kesamaan nih kisah Daniel dengan suku digital AI dalam dunia digital dan AI. Apa kesamaannya nih? Babylon Daniel versus Babylon 2025 Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Diaspora dan disrupsi ya. Daniel hidup di pengasingan jauh dari tanah air dan budaya dan sistem iman yang mereka kenal, sama dengan suku digital saat ini. Mereka hidup di pengasingan penuh dengan nilai-nilai yang asing, algoritma budaya yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Lalu Daniel dan kawan-kawan mereka mendapatkan juga, mereka dipilih dan juga mendapatkan pembentukan karakter di dalam dunia mereka yang baru ya. Daniel dipilih karena kecerdasan dan potensinya ya, dan kawan-kawannya ya, lalu dididik selama 3 tahun untuk menjadi orang yang excellent, untuk bisa menjadi pekerja raja di sana. Sama dengan mereka yang ada di suku digital atau AI saat ini. Mereka dipilih oleh sistem digital, dilatih saat ini oleh platform dan tren-tren teknologi, sehingga mereka bisa menjadi bagian dari ekosistem dunia digital, dan akhirnya itu yang membentuk cara pikir dan hidup yang baru generasi atau suku digital saat ini. Daniel dan kawan-kawan ya, mereka juga dituntut kesetiaan kepada Tuhan meski di tengah dunia yang lain. Daniel membuktikan pertama kali dengan menolak makanan raja ya, lalu dia juga berusaha untuk menjaga dirinya tetap setia ya, kehidupan rohaninya dan disiplin rohani di tengah-tengah tekanan sistem saat itu. Sama sebenarnya dengan suku digital dan AI, mereka punya godaan yang besar, konten digital yaitu makanan-makanan fit ya, yang tidak bermolar ya. Mereka juga mencari pencarian diri mereka, pencarian identitas digital mereka. Mereka tuh harus berani menolak sistem nilai dunia digital yang tidak sesuai dengan Kristus. Dan ini bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu Saudara sekalian bagi suku digital saat ini. Mereka juga persamaannya adalah menguasai bahasa dan teknologi Babylon, ya, Babylon Daniel dan Babylon 2025. Daniel dan kawan-kawan belajar tentang bahasa baru, yaitu bahasa tulisan orang Kasdim ya. Mereka juga harus menguasai sistem di Babel ya. Tetapi jangan sampai ditelan oleh bahasa dan sistem tersebut, sama dengan suku digital ya. Mereka harus melek teknologi dan bahasa digital. Mereka nggak bisa menjauhinya karena itu dunia mereka, itulah suku mereka. Tetapi mereka dipanggil untuk menguasainya, tetapi jangan sampai diperbudak oleh screen dan notifikasi. Itu panggilan sebenarnya bagi kita saat ini ya,
kita untuk suku digital dan AI ini. Lalu persamaan berikutnya ya, mereka menjadi saksi dan pemimpin. Sama Daniel juga diangkat menjadi saksi karena hikmat Allah yang Allah berikan. Tetapi untuk suku digital atau suku AI saat ini juga sangat dibutuhkan Daniel-Daniel baru yang menyuarakan kebenaran Tuhan di ruang-ruang digital. Gereja bisa memfasilitasi mereka. Apakah kita sebagai gereja bisa menolong mereka untuk bisa menjadi hamba-hamba Tuhan digital ya, dalam media sosial, teknologi, pendidikan, AI dan sebagainya, yang bisa dicontoh dari Daniel saat ini dan bisa menjadi bagian dari Daniel-Daniel zaman ini, berakar dalam iman, bijaksana dalam beradaptasi, berani menolak kompromi, menguasai sistem dunia tanpa dikendalikan olehnya, dan menjadi terang di istana Babylon dunia, di Babylon digital. Supaya apa? Supaya suku digital ini yang ada di keluarga kita, yang ada di gereja kita, tidak tenggelam di dalam Babylon 2025, tetapi mereka bisa memakai atau bisa bersinar di tengah-tengah dunia dan budaya baru saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dan mereka bisa menjadi Daniel Generation pada 2025 ini. Masuk dunia baru ya. Mereka bisa menjadi generasi Daniel. Seperti apa itu generasi Daniel? Ya, ini ada Dania ya, D-nya itu digital ya. Generasi Daniel atau generasi digital, mereka masuk dalam dunia baru yang sudah digital dan AI. Ada fondasi iman dan hidup yang harus mereka miliki, yaitu Alkitab atau memiliki hidup yang alkitabiah. Lalu mereka juga harus menjadi orang-orang yang punya atau mengasihi atau memberikan kontribusi sebagai bangsa, di mana Tuhan menempatkan mereka dalam bangsa ini ya, nasionalis. Lalu Injili ya, supaya generasi atau suku digital ini juga kita jangkau sehingga mereka sendiri juga bisa membawa suara bagi generasinya supaya Allah dan Kristus dikenalkan. Itu adalah excellent. Mereka bisa menjadi sebaik mungkin, mereka bisa menjadi gambar Allah yang betul-betul ya betul-betul melakukan semua yang dikerjakan Allah ya, mereka melakukan apapun yang diinginkan Allah serupa dengan yang gambaran Allah. Lalu L adalah layak layani. Mereka bisa menjadi anak-anak muda, menjadi suku digital yang mereka tidak hanya belajar tetapi mereka juga bisa memimpin dan bisa terus akhirnya dengan itu melayani lebih banyak orang demi kemuliaan nama Tuhan ya. Dan sekarang kita akan membawa suku digital yang ada di gereja kita menjadi Daniel Generation. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara sekalian ya? Ya, kita akan lihat ya strateginya yang bisa kita ambil saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang penting ketika kita membahas tentang strategi, kita masuk dalam bagian yang ketiga, kita harus melihat betapa pentingnya suku digital atau suku AI ini. Mereka adalah generasi penerus gereja. Jangan kita lupakan hal tersebut ya. Mari kita fokus mereka juga kita bisa latih untuk melayani suku digital lainnya. Karena tadi apa? Lintas misi ya, lintas zaman, lintas generasi ya. Lalu suku digital ini sangat penting juga untuk kita jangkau dalam gereja karena mereka punya kemampuan adaptasi yang sangat cepat terhadap teknologi. Tetapi sayang, secara kuantitas suku digital ini jumlahnya menurun. Mereka hilang dari gereja. Kemana mereka? Dan kenapa mereka hilang? Itu yang harus kita pikirkan ketika kita membuat strategi misi yang kekinian di dalam gereja ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, kita melayani mereka, jangan sampai kita merebut mereka dari dunianya, melainkan kita harus masuk ke dunia mereka. Mereka saat ini belajar dengan device mereka, mereka berinteraksi dalam ruang-ruang digital. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berarti lalu kita harus suruh stop kalian jangan main di dunia digital, stop kalian batasi kehidupan kalian di dunia digital ya. Jangan lakukan hal itu, nggak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu berarti kita suruh mereka keluar dari dunianya, kita suruh mereka keluar dari sukunya, ya. Itu sangat-sangat tidak mungkin. Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Karena apa? Generasi kita berbeda, ya. Apa yang kita harus lakukan? Jangkau mereka. Daripada kita suruh mereka keluar dari sukunya, dari apa yang sudah saat ini mereka miliki ya, menjadi akar dalam kehidupan mereka ya, tetapi dengan cara apa? Dengan cara yang baru. Bagaimana strateginya? Kita harus kembali kepada dasar-dasar misi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah landasan misi yang sebenarnya klasik, tetapi masih sangat penting untuk kita terapkan sebagai strategi misi yang kekinian di dalam gereja ya. Karena ketika kita bicara tentang penginjilan kepada suku digital, ini sama sebenarnya kita sedang melakukan penginjilan lintas budaya. Ini adalah landasan misi dalam firman Tuhan yang tadi sudah kita sama-sama ya di dalam bagian yang pertama, yaitu dalam amanat agung ya. Landasan misi ketika kita ingin pergi menginjili ya,
penginjilan lintas apa ya, lintas budaya atau ini ya, ada pertanyaan-pertanyaan dasar yang biasanya ditanyakan kepada mereka yang akan melakukan penginjilan, ya. Sukunya ada di mana? Sama halnya ketika kita bicara tentang suku digital atau AI. Suku digital atau AI ini ada di mana? Kita akan pergi ke sana untuk menjangkau mereka. Bagaimana caranya mereka berbicara? Misionaris ya yang pergi ke ladang misi akan menghabiskan banyak waktu mereka untuk apa? Belajar cara berkomunikasi ya, suku yang akan mereka injili. Sama halnya ketika kita mau bicara atau berkomunikasi dengan suku digital, ketahui bagaimana cara mereka berkomunikasi, bagaimana cara mereka berinteraksi, bersosialisasi, dan bagaimana kebiasaan dan cara hidup mereka. Ini namanya kita katakan kalau kemana itu lintas geografis ya, ketika cara berkomunikasi itu kita bicara tentang lintas bahasa, lalu cara berinteraksi itu kita bicara tentang lintas sosial, lalu cara mereka hidup itu berarti kita bicara tentang lintas budaya. Ini yang ada di dalam landasan misi ya. Lintas geografis, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, generasi digital ya, masuklah ke dalam dunia mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sampai kita merebut mereka keluar dari dunia mereka untuk kita injili di luar dunia itu ya. Kita yang harus belajar untuk masuk ke dalam dunia digital, belajar bagaimana caranya, belajar tentang kecerdasan digital ya, belajar hal-hal yang perlu kita lakukan bagaimana untuk menjangkau mereka, mengetahui apa sih yang ada di dunia digital itu ya, sehingga kita bisa sangat dengan mudah bisa mendekati mereka. Lalu lintas bahasa, pahami komunikasinya. Dengan bahasa apa sih biasanya mereka berdialog begitu ya. Jangan sampai kita menggurui mereka, kamu harus bicara seperti gini ya, gitu ya. Kadang-kadang kita yang harus belajar gimana cara mau berdialog, gimana sih cara mereka itu kita bisa nyampe gitu ya. Salah satu caranya dengan banyak ngomong sama mereka, banyak berkomunikasi dengan mereka. Kalau misalnya kita nggak tahu kalian ngomong apa sih, tanya gitu ya. Saya sudah berulang kali bertanya kepada generasi-generasi atau suku digital, dan mereka tidak akan pasang tameng untuk tidak menjawab atau tidak berkomunikasi dengan mereka. Yang penting mereka tahu ketulusan kita ketika kita berusaha memahami cara mereka berkomunikasi, dan mereka bisa menjadi teman kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lintas sosial ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini ya mereka ini interaksi mereka adalah di dunia media sosial, sehingga kita pastikan juga apakah kita juga ada di dalam media sosial sehingga kita bisa menjangkau mereka. Apakah gereja kita juga sudah secara efektif atau secara aktif ya bisa berada di dalam media sosial dengan cara yang strategis yang bisa menjangkau mereka, bisa berkomunikasi dengan mereka yang ada di media sosial, menjangkau generasi muda gereja yang ada di media sosial. Lalu berikutnya adalah lintas budaya. Ini kita bicara tentang bagaimana kita juga bisa hidup ya dengan cara yang mereka saat ini, kalau mereka tuh lebih suka melihat gambar, mereka lebih suka berkomunikasi dengan multimedia, dengan visual ya. Kita juga bisa belajar hal-hal tersebut sehingga ya kita tidak akan ketinggalan, sehingga kita bisa ikut bersama dengan mereka juga melakukan kebiasaan-kebiasaan yang akan membawa mereka dengan cara mereka, kita bisa bawa mereka itu kepada Kristus berdasarkan pengalaman hidup kita sendiri juga. Jadi mari kita lihat lagi satu persatu ya. Suku digital, suku AI ini ada di mana? Bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka berinteraksi, dan bagaimana kebiasaan dan cara hidup mereka. Yang pasti dengan Missiological Foundation ini kita mau memastikan menyampaikan Injil dengan efektif. Kita mau masuk dalam dunia mereka agar Injil masuk ke dalam dunia mereka yang mereka mengerti, bukan menjadi makanan asing, bukan menjadi sesuatu yang mereka anggap perlu mereka hindari, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Sehingga sangat penting kita perhatikan lintas geografis, bahasa, sosial, budaya supaya kita bisa menyampaikan ini kepada suku digital atau AI. Berikutnya adalah strategi yang berikutnya adalah memastikan digital word for digital word ya. Memastikan bahwa ada firman Tuhan yang digital yang bisa mereka akses juga. Karena dengan teknologi yang begitu luar biasa ini telah memungkinkan, Allah telah menolong ya, sehingga memungkinkan firman Tuhan dapat diakses tanpa dibatasi oleh waktu, jarak, biaya, dan juga masa ya, sehingga kita perlu memastikan Bible proclamation, kabar baik bisa masuk ke dalam dunia digital dan membawa terang bagi suku digital. Ada begitu banyak aplikasi, teknologi-teknologi yang sudah dibuat yang bisa menolong mereka belajar firman Tuhan. Ini dari Sabda Apps, lalu juga dari Sabda Media ya, bisa dengan video, bisa dengan audio, bisa dengan visual gambar ya, lalu juga dengan AI, dengan Alkitab GPT, dengan Badeno dan sebagainya. Ini semua bisa dipakai
pakai untuk menjangkau mereka, kita bisa gunakan dalam pemuritan, kita bisa gunakan untuk menjangkau, untuk melakukan PA dengan AI ya, yang nanti kita akan bahas dalam sesi yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian ya, untuk bisa memulai mereka mengenal firman Tuhan dan berinteraksi dengan firman Tuhan. Lalu strategi berikutnya adalah strategi pemuritan. Di sini kita mau katakan pemuritan 5H. Kenapa pemuritan 5H? Karena kita sudah tahu ya, biasanya untuk pemuritan, untuk menjangkau, kita lakukan pemuritan itu yang klasik, ada pemuritan yang klasik ya, yaitu head ya, lalu pemuritan untuk head, lalu heart, dan juga hand ya. Head itu adalah kita belajar firman Tuhan, kita bisa memahami firman Tuhan itu sehingga menolong hati kita untuk bisa punya hati yang terbuka kepada Kristus, untuk bisa melayani Dia ya, dan dengan itu kita bisa mengaplikasikan dan mempraktikkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tetapi kurang apa nih pemuritan 3H atau pemuritan yang klasik ini? Kalau pada musik kekinian ini adalah kurang yang satu, 4H, yaitu kurang handphone ya Bapak Ibu saudara sekalian ya. Jadi ada head, ada heart, ada hand, dan juga HP gitu ya. Bagaimana kita ajarkan mereka menggunakan handphone atau menggunakan device yang ada di tangan mereka untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang ya. Lalu ya, apalagi yang kurang nih? Sekarang ini era AI Bapak Ibu saudara sekalian. Sekarang sudah ada pemuritan 5H, yaitu pemuritan, kita tambahkan satu lagi, yaitu high tech. High tech ini adalah gabungan dari teknologi dan juga dunia sosial ya. High tech ini juga bicara tentang teknologi yang high ya, yang tinggi, yang canggih, yang modern, tetapi high tech ini juga bicara tentang conversational, high gitu kan ya, conversational, interaksi ya. AI itu basicnya adalah conversational Bapak Ibu saudara sekalian ya. Jadi di sini kita bicara tentang teknologi yang tinggi, teknologi yang tercanggih, teknologi yang terbaru, yang sangat interaktif, yang juga harus dipakai ya untuk membawa mereka menggunakannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kami mengatakan ada prinsip pemuritan 5H. Head, heart, hand, handphone, dan juga high tech ya. Penginjilan 5H, pemuritan 5H, ini adalah bentuk untuk menjangkau generasi digital atau generasi AI ini ya. Kuncinya itu tadi ya sudah termasuk ya, head, heart, hand, HP, dan juga high tech ya. Lalu strategi berikutnya ketika kita masuk pada era kekinian atau misi kekinian itu adalah AI for God. Suku digital saat ini adalah pengguna utama kecerdasan buatan Bapak Ibu saudara sekalian. Pertanyaannya, mereka sudah pakai AI belum untuk Tuhan? Kita bicara tahun 2022 sampai 2025. Dunia bergerak begitu cepat, setelah pandemi selesai, langsung AI masuk ya Bapak Ibu saudara sekalian, dan itu saat ini kita lihat sangat mengubah. Ada transformasi dan revolusi digital, AI in all, AI for all, dan ini menjadi tantangan baru bagi gereja untuk menjangkau suku digital dan AI. Dalam waktu hanya 2,5 tahun, sangat pesat perkembangannya, sehingga pemanfaatan AI ini akhirnya malah menjadi pemanfaatan untuk tujuan yang salah ya. Banyak sekali sudah cerita-cerita, berita-berita yang terjadi yang karena pemanfaatan AI untuk tujuan yang salah, dan sekarang semakin mengerikan. Tetapi ya Bapak Ibu saudara sekalian, hal ini akan sangat bermasalah kalau memang AI tidak dipakai dengan tujuan yang benar, motivasi yang benar, dan cara yang benar. AI hanya sangat bermanfaat ya kalau tujuannya benar, motivasinya benar, dan caranya benar ya. Ya. Kebenaran itu bisa kita dapatkan AI dengan tujuan, cara, dan motivasi yang benar adalah dengan melakukannya AI for God. Jawabannya atau kuncinya adalah AI for God. Kenapa Bapak Ibu saudara sekalian? Mengapa kita harus belajar AI saat ini sehingga nanti kita bisa gunakan atau kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan? Kami punya 4 fakta, 3 tujuan, 2 hasil, dan 1 keinginan yang perlu kita ingat, yang perlu kita pastikan ya ketika kita mau melakukan misi kekinian. 4 fakta. AI is here. Semua orang sudah pasti pakai AI ya. Pemerintah pun sudah bergerak saat ini. Kita mau santai-santai nggak belajar AI atau kita nggak mau terima AI ya. AI is here. AI sudah ada ya. Dan AI is here to stay. AI itu adalah listrik baru Bapak Ibu saudara sekalian. Di mana ada listrik, di situ akan ada perkembangan. Di situ akan ada kemajuan sama. Nanti AI juga akan ada di seluruh Indonesia ya Bapak Ibu saudara sekalian. Yakin ini. Karena saat ini pun sebenarnya kita sudah pakai AI ya. Walaupun belum ada ChatGPT dan sebagainya, kita sudah menggunakan AI begitu.
Tidak memakai AI akan ketinggalan dan tidak relevan. Dan ya, AI is here to stay sehingga kita bisa katakan masa depan ada di dunia atau di generasi AI. Karena AI ini akan terus ada. Walaupun nanti kita akan punah, AI ini akan terus ada dan menjadi bagian dari kehidupan generasi AI. Dan AI change everything. Sehingga ya, AI akan mengubah segala sesuatu sehingga semua orang harus diajar untuk belajar pakai AI dengan bijaksana. Harus berubah ya. Gereja juga harus berubah karena AI terus berkembang. Kita harus meresponnya dengan apa? Menggunakan AI sebagai bagian dari pelayanan misi di dalam gereja, menjadi asisten dan menjadi alat pelayanan, menjadi alat misi dalam gereja. Dan mengapa kita harus belajar AI? Tujuannya adalah apa? 3 tujuan. Kita akan lebih banyak conversation, kita bicara tentang bagaimana kita bisa pakai AI untuk hal-hal yang lebih baik, bagaimana kita bisa mencoba experimentation ya. Begitu banyak tools alat AI yang saat ini hadir, ada ribuan tools AI dan semuanya itu juga harus dicoba ya. Jadi kita belajar AI juga tujuannya supaya kita bisa coba alat-alat itu dan tujuannya adalah supaya kita juga bisa membagikan hasil dari eksperimen kita dengan alat-alat AI tersebut ya. Lalu ada 2 hasil. Ketika kita sudah bicara, kita sudah coba dan kita sudah sharingkan ya, kerinduannya adalah kita juga bisa belajar ya. Dengan belajar kita bisa mengajarkan kepada lebih banyak orang lain. Ketika kita mengajarkan kepada lebih banyak orang lain, kita juga bisa lebih melayani mereka dan bisa menuntun mereka untuk bisa memanfaatkan AI ini dengan lebih baik dengan cara yang benar. Dan satu keinginan AI ini adalah kenapa kita belajar AI dan kenapa ini masuk sebagai strategi dari misi kekinian supaya AI digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan atau AI for God ya. Ini rangkuman dari strategi 4321, 4 fakta, 3 tujuan, 2 hasil, 1 keinginan, dan saat ini adalah AI for God ya. Karena apa? AI is the future dan harus mengubah ya semua cara-cara kita melayani. Karena apa? Kita bicara tentang ladang misi yang terbesar, ladang misi suku digital yaitu generasi AI. Ini kesimpulannya dari strategi misi kekinian, Missiology Foundation, Pemuritan 5H, Digital World for Digital World, dan juga AI for God. Pertanyaannya sekarang ya, sudah siapkan gereja untuk misi yang kekinian saat ini? Gereja sudah siap? GKIM sudah siap? Pasti sudah ya. Bagaimana kesiapan gereja ya untuk menjangkau generasi emas, generasi AI, generasi digital saat ini? Karena ini adalah darurat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah begitu banyak dan semakin bertambah banyak sekarang anggota atau warga dari suku digital, suku AI ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga dikatakan panggilan darurat bagi gereja untuk melayani ya. Bahaya terjadi kalau kita tidak menjangkau mereka dengan cara yang relevan di tengah-tengah tsunami digital, di tengah-tengah tsunami AI saat ini. Bayangkan berapa banyak kita akan kehilangan jiwa-jiwa itu kalau kita tidak bergerak ya saat ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga ya bangunlah relasi untuk berinteraksi dengan suku digital, dengan suku AI ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Bertobat kalau saat ini mungkin kita belum punya pandangan yang benar tentang menjangkau generasi digital, tentang menjangkau generasi AI. Dan mari kita miliki hati seperti Yesus ya, yang hati yang selalu mau mengasihi, hati yang selalu punya belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang belum dijangkau, jiwa-jiwa yang belum mengenal Dia, termasuk suku digital yang saat ini begitu dekat dengan kita. Dan kita berdoa ya, bukan saja Indonesia yang akan menjadi Indonesia digital atau Indonesia AI, tetapi GKIM KIM Tong juga akan menjadi gereja yang ramah terhadap suku digital, ramah terhadap generasi AI, sehingga semua generasi digital, generasi AI yang ada di GKIM KIM Tong, bahkan melalui GKIM KIM Tong, generasi ini bisa dimenangkan bagi Tuhan. Sudah siap untuk menjangkau suku digital Bapak Ibu Saudara sekalian ya? Untuk misi kekinian kita perlu belajar ya, 4 pilar cerdas AI for God, literasi AI, skill AI, literasi Alkitab AI, dan learning AI. Dan malam ini ya, setelah saya nanti akan disampaikan oleh Ibu Yulia satu bagian yang sangat penting untuk menjadi skill ya, misi kekinian yang dapat digunakan untuk sebagai dasar ya, bekal untuk kita melakukan misi kekinian. Dan sebagai informasi, 4 pilar ini juga yang akan menjadi bagian dari sesi kedua kita minggu yang akan datang. Oleh karena itu, saya serahkan kepada Ibu Yulia untuk bisa menyampaikan skill atau misi kekinian. Seperti apa sih Bu Yulia? Saya serahkan selanjutnya. Terima kasih. Ini adalah training yang kami biasa berikan kepada mereka yang sedang belajar AI. Saudara, belajar AI bukan hanya untuk diri sendiri,
Saudara belajar AI untuk mengenal suku digital. Saudara belajar AI supaya gereja saudara juga mengenal dunia digital lebih baik. Karena ini adalah teknologi yang sekarang akan menjadi alat baru untuk pelayanan, terutama untuk menjangkau suku digital. Gitu ya Bapak Ibu? Oke, Yayasan Bakas Sabda membuat satu rumus untuk bagaimana kita bisa berbicara dengan AI, yaitu fokus. Oke, Bapak Ibu, sementara Bapak Ibu nanti mendengarkan penjelasan saya, Bapak Ibu boleh menulis di live chat. Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah memakai AI? Terus siapa yang belum? Ya, oke, silakan menulis di live chat supaya paling tidak saya tahu Bapak Ibu berapa banyak dari Bapak Ibu yang sudah mengenal. Oke, kalaupun Bapak Ibu sudah memakai AI, saya yakin Bapak Ibu belum mengerti tentang rumus FOKUS yang dibuat oleh Yayasan Lembaga Sabda. Karena itu, sekalipun saudara sudah memakai AI, ini adalah salah satu cara terbaik untuk Bapak Ibu tidak disesatkan oleh AI, gitu ya. Oke. Agenda kita akan belajar apa itu prompt yang efektif, kemudian kita akan demo bersama. Oke, Bapak Ibu mungkin ada di antara Bapak Ibu yang merasa gaptek. Aduh, saya nggak bisa, wah saya nggak ngerti banyak. Tapi saudara, saya ingin memberitahukan pada saudara, ada dua syarat untuk saudara bisa berbicara atau bisa belajar memakai AI. Dan syarat itu, kalau saudara masuk ke dalam dua syarat itu, maka saudara bisa memakai. Dan saudara tidak mungkin akan dianggap gaptek lagi kalau saudara nanti sudah bisa memakainya ya. Oke, dua syarat itu apa? Yang pertama, saudara bisa bernafas. Nah, kalau saudara masih hidup, maka saudara bisa punya usaha untuk belajar, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu punya semangat dan punya keinginan untuk belajar. Itu syaratnya saudara harus hidup. Kalau sudah mati nggak bisa punya keinginan belajar ya Bapak Ibu. Syarat yang kedua, Bapak Ibu bisa WA. Jadi dari dua syarat ini saya yakin Bapak Ibu tidak ada alasan untuk berkata saya gaptek. Karena untuk berbicara dengan AI itu semudah itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa WA, saudara pasti bisa. Ya, pasti bisa belajar memakai AI. Karena itu saya anggap Bapak Ibu tidak ada yang tidak bisa pakai WA, bukan? Pasti, ya. Oke. Oke, kita akan mulai ya. Apa itu prompt? Ya, prompt itu adalah kotak hijau di sini ya. Kotak untuk saudara menuliskan perintah. Kalau di WA itu kotak untuk saudara menuliskan pesan, ya. Jadi kalau saudara nanti berbicara dengan AI sama seperti ketika saudara menuliskan pesan di WA, ya. Jadi intinya ini adalah percakapan. Kalau saudara bisa ngobrol, kalau saudara bisa berdiskusi, saudara bisa berdialog lewat kolom atau kotak untuk menuliskan pesan di WA, maka itu berarti saudara paham dengan AI. Jadi saudara prompt ini bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pernyataan, bisa juga perintah, ya. Jadi apa saja yang saudara tulis di kotak pesan ketika saudara menuliskan WA, sama persis, ya. Nah, kalau saudara lihat di sini yang sebelah kiri itu adalah manusia, sebelah kanan itu adalah AI, maka ketika saudara bercakap-cakap dengan AI, itu persis ketika saudara berbicara seperti berbicara dengan teman, ya. Jadi mudah sekali. Kalau saudara mau tahu contohnya, contoh percakapan dengan WA seperti ini, halo, hai, halo juga, apa ada yang bisa saya bantu, mau menggali Alkitab bersama aku? Wah, sepertinya itu ide yang baik. Nah, ini WA beneran ya dengan manusia. Tapi ini saudara kalau saudara bandingkan percakapan WA dengan AI, sama mirip sekali Bapak Ibu. Ya, kalau dengan AI saudara menyapa selamat pagi,
atau hai, maka AI juga akan menjawab gitu ya. Selamat pagi, tentu saya senang bisa membantu. Apa yang bisa saya bantu? Oh, saya seorang Kristen yang cinta Tuhan, cinta Alkitab, saya ingin belajar Alkitab. Oh, tentu saya dengan senang hati akan bisa membantu. Saudara bisa bandingkan ya, percakapan dengan WA, dengan manusia, dan percakapan dengan mesin AI itu tidak jauh berbeda. Bahkan kadang-kadang saudara lihat bercakap-cakap dengan AI itu jauh lebih ramah kali ya, AI-nya lebih ramah dan berbicara lebih banyak, memberikan lebih banyak kata-kata dibandingkan manusia. Ya, oke. Jadi saudara cukup paham ya. Jadi berbicara dengan AI itu sangat mudah sekali. Ya, saudara bisa menjadikan AI sebagai alat bantu untuk bertanya, untuk memberi informasi, bisa menjadi asisten. Saudara bisa, kalau ada kesulitan, saudara bisa dibantu. Saudara juga kalau ingin ngobrol, saudara bisa ngobrol dengan AI. Saudara ingin berdiskusi untuk tema-tema tertentu, saudara bisa berdiskusi. Apalagi kalau saudara ingin belajar, bisa menjadi teman belajar. Nah, yang paling asik ini adalah saudara, AI bisa menjadi teman untuk ber-PA, teman untuk belajar Alkitab. Nah, itu luar biasa. Minggu depan kita akan belajar itu ya Bapak Ibu. Oke, bagaimana membuat prompt yang baik dan efektif? Saudara, ternyata berbicara dengan AI itu perlu strategi. Sama ketika kita berbicara dengan orang ya. Kalau kita nggak punya strategi kan pembicaraan kita jadi membosankan. Bukan hanya membosankan, kadang-kadang tidak berkembang pembicaraan kita. Nah, berbicara dengan AI itu membuat prompt dan itu perlu strategi. Nah, apalagi ini mesin ya Bapak Ibu, mesin yang nggak punya perasaan, mesin yang kadang tidak punya bijaksana, sehingga perlu cara yang baik supaya mesin ini mengerti, paham apa yang saudara inginkan dan tidak memberikan informasi yang salah atau yang menyesatkan. Seringkali informasi dari AI itu diberikan pada kita tidak menyenangkan atau tidak baik atau hasilnya kurang bagus, itu bukan karena AI-nya yang salah atau ingin menyesatkan kita, enggak. Tetapi kadang karena cara kita meminta atau cara kita menyampaikan pesan itu kurang tepat. Nah, sekarang gimana caranya? Saudara Yayasan Lembaga Sabda menciptakan satu training untuk basic prompting yang dinamakan FOKUS. Apa itu? Kita akan lihat bersama ya. FOKUS itu adalah singkatan. F itu singkatan dari format. O itu objektif, K itu konteks, U itu user atau usage, S itu adalah spicy ya atau spesial. Jadi Bapak Ibu, ini singkatan menolong kita untuk tahu atau ingat gitu ya. Menghafal dengan jauh lebih mudah kalau itu berupa singkatan. Ya. Nah, masing-masing ini punya arti. Kita akan belajar satu persatu sebelum kita nanti demo bersama ya. Format, apa itu format? Format itu merujuk kepada bentuk tulisan. Kalau saudara berbicara kepada AI, saudara harus bilang, oh saya ingin itu berupa surat, saya ingin itu berupa cerita, saya ingin itu berupa artikel, saya ingin itu berupa drama. Jadi bentuk tulisan. Tulisannya akan seperti apa? Kalau saudara minta resep, maka dia akan pakai format resep. Kalau saudara meminta ini adalah sebuah surat, maka dia akan menyusunnya itu sebagai surat. Nah, kalau tidak, maka dia akan memberikan apa saja yang dia mau. Nah, padahal itu tidak sesuai dengan keinginan saudara. Jadi kalau saudara minta ke AI, saudara sebutkan saya minta format lirik lagu atau formatnya berupa puisi gitu ya. Jadi AI akan memberikan jawaban yang akan jauh lebih baik. Yang kedua, objektif. Nah, ini sangat penting banget Bapak Ibu. Kalau tadi format cukup penting untuk saudara mendapatkan jawaban yang baik, apalagi objektif. Sangat penting sekali. Ini merujuk pada tujuan. Saudara minta AI itu tujuannya untuk apa? Gitu. Kalau saudara, saya adalah guru sekolah minggu, saya ingin membuat sebuah cerita untuk anak-anak. Nah, maka AI akan tahu apa yang saudara inginkan dan dia akan memberikan persis seperti yang saudara inginkan. Ya, atau saudara saya ingin melakukan PA, gitu ya, atau saya ingin membuat laporan, oh saya ingin berdiskusi, oh saya ingin berpidato. Tujuan itu akan menentukan, akan menolong AI untuk mengerti apa saja yang perlu diberikan kepada saudara.
ya. Jadi itu sangat penting. Saudara ketika berbicara dengan AI, saudara jangan lupa bilang saya ingin apa atau saya sedang melakukan apa. Saya sedang mempersiapkan cerita untuk anak-anak sekolah minggu. Nah, itu akan menolong AI tahu persis apa yang saudara inginkan. Yang ketiga adalah konteks. Konteks itu merujuk pada latar belakang, kondisi, dan skop yang diinginkan. Jadi saudara, konteks ini menolong AI untuk mencarikan informasi yang sesuai dengan konteksnya. Kalau saudara menginginkan ini adalah saudara ingin melakukan PA, maka saudara bilang bahwa ini saya ingin latar belakang dari buku Matius misalnya gitu ya. Atau saudara ingin kondisi tertentu, misalnya saya ingin penjelasan tentang perkawinan dari budaya Indonesia atau dari budaya dari sudut pandang Islam misalnya gitu ya, dari budaya yang sangat berbeda. Jadi atau saudara saya ingin tahu tentang pergaulan dari sudut pandang anak remaja masa kini. Nah, ini akan menolong AI untuk memberikan konteks yang tepat sehingga saudara dia akan merangkumkan atau dia akan mencarikan informasi-informasi sesuai dengan konteks yang saudara inginkan. Itu K. Berikutnya adalah U atau user atau usage. Ini merujuk kepada role atau user case, pengguna. Untuk siapa? Jadi ketika saudara meminta tolong kepada AI, saudara perlu menunjukkan 3 role, 3 siapa. Saudara itu sebagai siapa, kemudian ketika saudara meminta objektifnya, tujuannya untuk ini, berarti saudara ingin menunjukkan itu untuk siapa, gitu ya. Nah, saudara kalau saudara misalnya seorang guru, maka saudara bilang, saya seorang guru. Nah, ketika saudara menunjukkan role saudara sebagai guru, AI akan menempatkan diri untuk memberikan informasi yang cocok untuk guru. Kalau saudara seorang jurnalis atau seorang pendeta, beda lagi. Dia akan memberikan persis seperti apa yang saudara butuhkan sesuai dengan pandangan AI tentang pendeta atau tentang jurnalis gitu ya. Jadi saudara, role ini sangat penting. Nah, ketika saudara mengatakan saya seorang guru sekolah minggu, saya ingin membuat bahan mengajar untuk anak 8 tahun. Jadi saudara sudah melihat 2 role ya, saya sebagai siapa dan saya membuat ini untuk siapa. Nah, untuk ini juga penting ya. Kalau saudara tidak mengatakan saya ingin membuat bahan mengajar saja, maka bisa saja dia memberikan untuk mengajar remaja, untuk mengajar anak balita, atau mengajar anak umur berapa, dia akan bingung. Bahkan mungkin dia akan tanya, ini kamu ingin mengajar siapa gitu ya. Nah, AI-nya sekarang tambah pinter. Kalau dulu dia nggak ngerti ya, dia kasih apa saja. Tapi sekarang bahkan dia akan tanya, ini untuk siapa? Nah, kalau itu kan berarti dia akan memperpanjang waktu untuk saudara mendapatkan hasil gitu ya. Nah, kenapa ada 3 siapa? Tadi saya yang pertama, yang kedua untuk siapa, yang ketiga saudara bisa menempatkan AI sebagai seorang yang punya role tertentu. Misalnya ya, saya seorang guru sekolah minggu, saya ingin membuat bahan mengajar untuk anak 8 tahun, dan saya ingin kamu menjadi seorang guru sekolah minggu yang senior, yang sudah paham, yang sudah ahli tentang pendidikan Kristen untuk guru sekolah minggu anak usia 8 tahun. Jadi ada 3 role Bapak Ibu. Jadi AI bisa langsung menempatkan diri sebagai seorang guru sekolah minggu yang sudah pengalaman dan dia akan memberikan penjelasan atau memberikan pengetahuan sebagai seorang yang sudah berpengalaman. Gitu ya Bapak Ibu, jadi ada 3 role. Yang terakhir adalah spicy. Spicy ini special request, special needs, atau special style. Jadi ini menunjukkan pada bumbu Bapak Ibu, kekasan, khas tertentu yang sudah diinginkan yang tidak ada di FOKU tadi ya, itu semuanya akan masuk ke S. Misalnya, saya ingin kamu menuliskan ini dalam bahasa gaul atau bahasa yang hangat dan mudah dipahami. Atau kebalikannya, saya ingin ini kamu tulis dalam bahasa akademis, maka dia akan membuat bahasa yang sangat formal.
penunjukan kekhususan itu akan sangat penting sehingga dia akan memberikan sesuai dengan apa yang saudara inginkan. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ternyata berbicara dengan AI itu tidak acak, tidak random. Tetapi ketika saudara memberikan perintah yang spesifik, saudara akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Dan saudara tidak akan disesatkan karena saudara meminta dengan cara yang sangat jelas. Sehingga AI tidak perlu menebak-nebak atau bahkan salah paham dengan saudara. Gitu ya Bapak Ibu. Ya, saya akan ulang sekali lagi. FOKUS itu singkatan dari format. Itu merupakan bentuk tulisan atau format tulisan. Objektif itu tujuan meminta saudara apa, lalu konteksnya apa, latar belakang kondisi skopnya apa, kemudian user sebagai user ada 3 tadi pengguna, saya sebagai siapa, untuk siapa, dan AI sebagai apa. Kemudian yang terakhir adalah spicy atau bumbu kekhususan atau kekasan. Oke Bapak Ibu. Kalau nanti saudara ingin belajar lebih lanjut, karena ini sangat penting Bapak Ibu, minggu depan kami akan mengajarkan kepada saudara bagaimana saudara bisa melakukan studi Alkitab dengan AI. Nah, fokus ini akan menjadi modal utama untuk saudara melakukan studi Alkitab minggu depan. Minggu depan kita akan workshop lagi Bapak Ibu, kita akan coba dan mentraining saudara untuk bisa melakukan itu. Karena itu saudara latihan dulu 1 minggu ini dengan fokus. Kalau saudara takut misalnya tadi gimana ya ada yang lupa, saudara bisa pergi ke ai.sabda.org ini untuk saudara bisa mendapatkan beberapa video untuk saudara bisa belajar lagi tentang fokus, gitu ya, Bapak Ibu. Oke, ini cheat sheet-nya. F itu format, tadi sudah ya, contohnya objektif itu contohnya apa, konteks itu contohnya apa, user itu contohnya apa, spicy itu contohnya apa. Saudara nanti bisa, kalau saudara ada kamera, saudara bisa memfoto juga, untuk saudara tidak lupa, ini adalah ringkasan dari semuanya secara lengkap, gitu ya. Oke Bapak Ibu, kita sekarang akan latihan ya Bapak Ibu. Siap? Boleh buka audio. Untuk latihan ini Bapak Ibu akan buka audio karena Bapak Ibu akan share temuan Bapak Ibu. Jadi setelah saudara tahu teorinya FOKUS, sekarang kita akan praktek. Nah, nanti sembari praktek, saudara harus mencoba sendiri dengan handphone Bapak Ibu di rumah atau dengan laptop Bapak Ibu di rumah. Nah, nanti ketika saudara sudah mendapat hasilnya, mungkin saya akan minta 1 orang saja untuk sharekan hasilnya. Nanti bergiliran, tidak 1 orang terus yang akan membagikan ya, tapi juga teman-teman yang lain boleh bergiliran. Untuk itu kita akan membuka ChatGPT. Sebenarnya ada banyak Bapak Ibu alat untuk generate text itu AI-nya banyak, tapi supaya seragam kita hari ini kita akan pakai chatgpt.com. Kalau misalnya saudara kesulitan, ini pakai browser ya Bapak Ibu, atau kalau saudara sudah pernah download aplikasinya ChatGPT juga boleh. Tapi kalau saudara ada kesulitan, saudara mungkin belum pernah pakai sama sekali, saudara bisa pakai Meta. Karena kalau saudara buka WA, itu biasanya di kanan pojok bawah itu ada Meta, ada 1 tombol untuk saudara bisa memakai Meta, itu juga AI. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau ada kesulitan Bapak Ibu jangan sungkan untuk menulis di live chat ya. Oke, saya berharap Bapak Ibu semuanya akan bisa mencoba, harus mencoba, supaya saudara tahu bagaimana memakai AI, gitu ya. Karena tadi dari laporan di live chat yang saya terima itu banyak sekali yang belum pakai atau jarang pakai. Karena itu sekarang saatnya saudara mencoba supaya saudara tambah pinter gitu ya untuk mengerti apa itu AI. Oke, Bapak Ibu, sudah dibuka semuanya? Kalau saudara ada kesulitan, saudara silakan tulis di live chat. Oke, kita akan mulai ya. Saudara, saya berharap, saya berasumsi saudara sudah buka chatgpt.com atau Meta yang ada di WA Bapak Ibu. Nah, di dalam Meta itu saudara akan melihat ada kotak untuk saudara, kamu ingin tanya apa di situ ya. Jadi saudara silahkan buka
Oke. Nah, kalau saudara sudah buka, kita masukkan di dalam eh, apa? Di dalam kotak message itu ya, kata huruf DOA dalam huruf besar semuanya. Saudara silakan masukkan di kotak. Kalau saudara pakai Meta itu biasanya pakai message. Kalau saudara pakai ChatGPT itu biasanya ada kotak tuliskan apa yang saudara inginkan atau ingin dibantu apa gitu ya. Oke. Oke, silakan saudara. Apa hasilnya? Ada satu orang yang mungkin bisa buka audio untuk share hasilnya? Ada? Pak Kurniawan juga ikut buka, Doa, Pak. doa itu Ya, silakan, Pak. dead on arrival atau Oh murder ya, in medicine, gaming, or shipping. Ada juga doa itu ada Department of Agriculture. agriculture. In government Ya. context, doa itu in Arabic a supplication or prayer in Islam. Oh, jadi AI-nya menjawab Bapak dengan bahasa Inggris ya, Pak ya? Iya, Bapak suka nggak pakai bahasa Inggris? Atau mau bahasa Indonesia? bahasa Indonesia. Mau bahasa Indonesia, tapi AI belum tahu kalau Bapak mau pakai bahasa Indonesia. Teman-teman yang lain, kalau dijawab pakai bahasa Inggris, jangan khawatir. AI bisa mengganti bahasanya dengan sangat mudah kalau saudara memberikan perintah. Gitu ya. Coba silakan saudara ganti menjadi doa dalam bahasa Indonesia. Maka langsung AI akan berubah dengan menjawab dengan bahasa Indonesia. Oke? Oke, silakan selain Pak Kurniawan, apakah ada yang ingin sharing DOA dalam huruf besar dalam bahasa Indonesia? Sudah berubah jadi bahasa Indonesia? Sudah. Sudah ya Pak? Oke, bagus. Ya, jawabannya apa? Silakan Pak dijawab apa namanya? Dibaca saja. Ada yang mau baca? Doa bahasa Indonesia permohonan atau harapan yang disampaikan kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Itu tadi Berikut pakai huruf bahasa besar atau huruf kecil ya Pak? huruf kecil, huruf besar, Oh, Bu. huruf kecil ya. Huruf besar sih, Bu. Oh, D-nya huruf tapi besar. huruf besar tuh D-nya, OA-nya huruf kecil. Oh, oke, oke, oke. Jadi AI tahu karena Bapak minta dalam bahasa Indonesia, langsung dia berasumsi DOA itu doa arti dalam bahasa Indonesia. Oke, saudara kalau lihat ini tampilan yang dari yang sudah saya persiapkan, itu hasilnya doa dalam bahasa Indonesia merujuk pada death on arrival, yang berarti meninggal saat tiba. Berarti tadi terjemahan dari yang Pak Kurniawan dapat yang pertama ya Pak ya? Ya, istilah ini sering digunakan dalam konteks medis untuk menunjukkan bla bla bla. Ya, Oke, betul, betul, ya, betul. ya. Nah, tapi ini bukan yang kita inginkan ya. Ya, Karena itu kita bisa ganti tujuannya, ya. Kita ingin AI menjadi lebih jelas apa yang kita mau. Oke, sekarang kita ganti. Apa arti doa? Nah, kalau saya mengatakan apa arti doa, artinya saya kasih tahu ke AI, aku pengen tahu tujuanmu apa, kamu tanya aku. Tujuannya adalah untuk aku pengen tahu apa arti doa. Jadi ini akan jauh lebih jelas kemungkinan hasilnya. Ada yang mau share? Pak Richard boleh share atau Ibu Wiwi? Kalau mau share silakan Bu. Atau Bapak, apa arti doa? Ada yang lain mau share? Silakan Pak Richard. Doa adalah permohonan atau komunikasi dengan Tuhan atau kekuatan ilahi. Doa Hmm. dapat berupa ungkapan syukur, pengakuan dosa, permohonan bantuan, atau permintaan bimbingan. Doa dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan bahasa, tergantung pada keyakinan dan tradisi spiritual seseorang. Betul, ya, oke. Mungkin tidak perlu dibaca semuanya ya, tapi dari Ya. situ kita tahu AI-nya juga masih bingung. Dia kasih jawaban yang sangat generik ya, bisa agama apa saja,
ini untuk Tuhan Yang Maha Esa atau oknum ilahi di sana gitu ya. Karena ya nggak jelas ini doa yang mana yang kamu mau gitu ya. Oke, kita lihat ya, ini juga hasil yang saya dapatkan sama ya, permohonan kepada Tuhan, wujud penyembahan dan lain-lain. Jadi Sang Pencipta, jadi sangat generik sekali, sangat umum sekali ya. Oke, sekarang kita akan jauh lebih baik karena tadi jawabannya berupa kalimat yang panjang. Saya lebih senang kalau itu dalam format yang poin-poin sehingga saya bisa melihat dengan baik. Oke, sekarang silahkan saudara masukkan di dalam kolom perintah pada AI, apa arti doa dalam poin-poin. Silahkan. Nah, saya harap formatnya berubah. Jadi kita sedang meminta AI untuk memperhatikan format tulisannya. Saya nggak mau berupa kayak tadi ya, berupa kalimat yang panjang seperti ini. Saya mau lebih baik dalam bentuk poin-poin. Ya, apakah AI mengerti? Bapak Ibu sudah mendapatkan hasil berupa poin juga? Silakan yang lain, Ibu Wiwi. Sudah mencoba, Ibu? Ya, supaya lebih cepat ya, saya akan tunjukkan hasil yang saya dapatkan. Nah, ini berupa poin-poin nih. 1, permohonan. 2, ibadah, puji, dan syukur. Komunikasi spiritual, ketentraman hati. Jadi sudah berupa poin-poin. Jauh lebih jelas ya. Jauh lebih mudah untuk dilihat. Tetapi tetap aja masih generik sekali, masih umum sekali. Karena dia nggak tahu ini doa apa yang diinginkan, tapi ini doa secara umum, ya, secara umum. Oke, kita sekarang akan pakai konteks ya. Oke, saya ingin yang lebih spesifik lagi. Apa arti doa Hindu? Oke, saudara yang ada di rumah, silahkan ketikkan apa arti doa Hindu. Pak Kurniawan, ini nanti sampai jam 8.30 ya Pak ya? Betul, Bu. Ya, Kalau lebih sedikit nggak apa-apa ya Pak ya? ya boleh, Bu. Silahkan. Oke, ya. Apa arti doa Hindu? Ini jadi kita akan masukkan konteks, bukan doa umum gitu ya, doa agama apa saja. Tapi sekarang lebih spesifik ke doa Hindu. Kalau saudara melihat hasil yang saya dapatkan, doa Hindu, doa memiliki arti yang cukup luas dan mendalam. Ini sarana bakti, pengabdian, permohonan syukur, pembersihan diri, penghubung spiritual, dan lain-lain. Saya nggak tahu yang saudara dapatkan, tapi itu pasti konteksnya berupa doa Hindu, bukan? Sudah bukan lagi doa umum. Ya, oke, kita maju lagi ya. Coba untuk apa arti doa Islam? Kalau tadi Hindu, sekarang Islam, apa beda ya? Cara AI menjawab itu apakah dia tahu konteks yang kita inginkan dan apakah jawabannya beda? Oke, kalau saudara lihat yang di jawaban yang saya dapatkan, dalam Islam doa adalah seruan permohonan ditujukan kepada Allah SWT, gitu ya. Nah, lalu doa itu berasal dari bahasa Arab dan lain-lain. Makna doa Islam 1, 2, 3, 4, kedudukan doa dan masih banyak lagi. Saudara, ketika saudara mendapatkan informasi ini, maka saudara tahu bahwa AI itu bisa secara spesifik menunjukkan ke konteks tertentu, gitu ya. Nah, kalau saudara dapatkan ini, saudara bisa melihat ya, kita bisa belajar terutama karena kita sedang berbicara tentang misi ya. Kalau saudara ingin berdoa bagi orang-orang Islam, ingin berdoa bagi orang-orang Hindu, saudara mungkin perlu tahu siapa mereka. Saudara bisa tanya hal-hal yang berhubungan dengan apa yang sedang saudara doakan. Kalau saudara sedang mendoakan tentang teman yang beragama Islam, maka saudara bisa, ini cara mereka berdoa, ini pendapat mereka, atau ini prinsip Islam mereka adalah begini-begini. Saudara bisa tanya AI macam-macam sehingga saudara bisa punya pengetahuan yang jauh lebih banyak tentang apa yang saudara doakan, gitu ya. Oke, mungkin cukup sampai di situ. Kita sekarang akan lebih spesifik ya. Mungkin saudara kalau tidak dalam konteks misi, saudara ingin berdoa bagi orang Hindu, orang Buddha, orang manapun,
Mungkin kalau tidak dalam konteks misi, saudara ingin tahu apa arti doa Kristen. Tapi saudara ingin lebih spesifik lagi dari perspektif Alkitab. Nah, ini sudah khas. Bukan hanya doa Kristen saja, tapi ditambah kekhususan, yaitu perspektif Alkitab dengan ayat-ayat pendukungnya. Nah, ini yang disebut sebagai spicy. Bukan hanya konteksnya Kristen, tapi juga ditambah dengan perspektif Alkitab dan ayat-ayat pendukungnya. Saudara silakan coba di rumah. Oke. Saya kira ini hasilnya akan jauh lebih spesifik dan mungkin saudara bisa relate ya dengan keyakinan kita sebagai seorang Kristen. Ini yang saya dapatkan Bapak Ibu. Dalam kekristenan, doa dipahami sebagai hubungan pribadi dan komunikasi langsung antara manusia dengan Allah melalui Yesus Kristus yang berlandaskan pada firman Tuhan dalam Alkitab. Doa bukan hanya sekedar permintaan dan lain-lain. Arti doa menurut Alkitab 1, 2, 3, 4. Jadi poin-poinnya udah jelas. Karena tadi saya sudah minta format poin, maka dia memberikan poin bukan berupa paragraf yang panjang-panjang gitu ya, tapi berupa poin-poin. Saudara, apakah saudara mendapatkan hasil yang jauh lebih baik? Saya harap ya, saudara sekarang AI memberikan jawaban yang jauh lebih baik. Tadi generik sekali, umum sekali, doa yang untuk agama apa saja. Tapi ketika saudara kerucutkan, maka AI mulai menjawab hanya dari perspektif Kristen, yang bukan Kristen dibuang semuanya. Sehingga dia akan mengerucut untuk memberikan yang hanya Kristen. Bukan hanya Kristen, yang menurut Alkitab. Bukan hanya menurut Alkitab, diberikan juga ayat-ayat pendukungnya. Saya yakin di tempat saudara juga saudara akan melihat ada ayat-ayat pendukung ya, dari Filipi, kemudian dari Matius, dari 1 Yohanes, dan lain-lain. Jawabannya jauh lebih baik ya Bapak Ibu ya, daripada tadi cuman apa arti doa. Jawabannya terlalu umum sekali. Itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan yang sangat komplit dengan rumus fokus yang sangat komplit. Ini ya, memakai user. Saya seorang Kristen yang cinta Alkitab. Saya ingin mengajar tentang doa yang Alkitabiah untuk anak 10 tahun. Tolong berikan 3 poin pengajaran penting tentang doa dan tambahkan ayat-ayat Alkitab sebagai pendukungnya. Wow, ini lengkap Bapak Ibu. Kenapa ada warna-warni? Nah, warna-warni ini menunjukkan mana F-nya, mana O-nya, mana objektifnya, mana formatnya, mana konteksnya. Kalau saudara melihat saya seorang Kristen ini sebagai apa nih Bapak Ibu? FOKUS, yang mana nih? Saya seorang Kristen, usernya gitu ya. Saya ingin mengajar tentang doa, itu objektifnya. Yang Alkitabiah, konteksnya gitu ya. Untuk anak 10 tahun itu user, untuk siapa? Berikan 3 poin-poin itu berupa format. Tambahkan ayat-ayat Alkitab sebagai pendukung, yang Alkitabiah tadi konteksnya ya. Tambahkan ayat-ayat pendukungnya itu spicy-nya. Nah, kalau saudara mau kunci jawabannya, poin-poin pengajaran penting itu format, objektif itu yang biru, yang hijau itu konteks, yang kuning itu user, kemudian yang pink itu spicy. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ketika saudara mengaplikasikan rumus fokus itu enggak harus format dulu, harus objektif dulu, harus konteks dulu, enggak. Tapi unsur-unsur itu ada di dalam perintah saudara. Sehingga AI akan bisa memberikan jawaban yang jauh lebih baik. Ya. Contohnya seperti ini. Ini permintaan yang indah untuk anak usia 10 tahun. Pengajaran sebaiknya sederhana karena anak 10 tahun, praktis, dan langsung dari Alkitab, tidak dari bahan-bahan yang di luar Alkitab. Berikut 3 poin tentang doa yang Alkitabiah. Untuk anak 10 tahun, 3 poin. 1, doa adalah berbicara dengan Allah. 2, doa harus disertai iman, dan seterusnya. Tidak tercatat di sini ya Bapak Ibu. Tapi ini sangat menolong Bapak Ibu. Jadi kalau saudara membuat prompt atau membuat perintah kepada AI harus spesifik, harus jelas. Ya. Dengan memakai rumus fokus maka saudara akan bisa memberikan
AI apa namanya seperti kacamata kuda ya, supaya dia tidak melihat. Saudara, bahan di internet itu banyak dan tidak semua bahan itu Kristen, tidak semua bahan itu baik. Itu ada Kristen sesat juga ada di situ. Kristen Mormon ada di situ, Kristen Yehovah ada di situ. Karena itu saudara, kalau saudara ingin AI tidak mengambil bahan-bahan itu, maka saudara harus memberikan satu status yang jelas. Saudara ketika masuk berbicara dengan AI, langsung deklarasikan bahwa saudara adalah seorang Kristen yang cinta Alkitab. Karena dengan seperti itu, maka AI tidak akan mengambil bahan-bahan yang agama-agama terutama kekristenan yang tidak mengutamakan Alkitab. Gitu ya. Oke, gitu Bapak Ibu. Ini tadi lanjutannya. Jadi diberikan juga kesimpulannya oleh AI. Kesimpulan sederhana untuk anak. Doa itu berbicara dengan Tuhan. Doa itu percaya bahwa Tuhan itu mendengar. Doa itu berterima kasih dan minta bimbingan. Oke? Ya. Saudara, berdasarkan pelajaran tentang doa Kristen ini, saudara bisa mencoba prom yang lain. Jadi ini ada bonus prom yang saudara bisa pakai. Jadi tadi kan kita sudah berbicara tentang doa. Jadi AI sudah tahu doa-doa itu apa. Maka ketika saudara minta renungan pendek, cerita pendek, lagu, lirik lagu, bahan mengajar, drama, dia sudah punya pikiran bahwa saudara adalah seorang Kristen yang cinta Tuhan. Saudara adalah seorang Kristen yang ingin semua pendapat dari perspektif Alkitab, dan saudara juga ingin itu punya dasar-dasar firman Tuhan atau alamat ayatnya gitu ya. Jadi ketika saudara minta lagi berdasarkan pelajaran tentang doa tadi, maka saudara akan mendapatkan apa yang lebih baik. Saudara nanti coba ya di rumah ya. Lakukan seperti tadi, persis langkah-langkah tadi. Nanti kami akan kirimkan videonya ya ke ke pihak gereja. Nanti mungkin pihak gereja bisa membagikan itu bagi saudara. Saudara bisa coba membuat renungan, membuat cerita pendek, membuat lirik lagu, membuat bahan mengajar, juga drama. Itu ya. Kalau saudara lihat hasil yang saya dapatkan dari membuat renungan pendek, judulnya Ngobrol sama Tuhan. Ini untuk anak untuk anak remaja ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa nggak ada yang ngerti isi hati kamu? Lagi galau, bingung, atau takut, tapi susah banget ceritanya ke orang lain, dan seterusnya. Ini renungan pendek untuk anak remaja, karena tadi kan kita mintanya buat renungan pendek tentang doa untuk anak remaja dalam bahasa gaul. Maka bahasanya bukan bahasa yang resmi ya, maksudnya formal, baku gitu ya. Oke, itu Bapak Ibu, ini cerita pendek, ini lirik lagu rap. Yo yo yo, Tuhan jawab doaku, saat aku lemah Dia kuatkan. Yo yo, aku percaya selalu, Yesus setia, sahabat hidupku. Ya Bapak Ibu, ini bahan mengajar, hasilnya seperti ini. Saudara, ini adalah contoh doa untuk anak balita. Kemudian bahkan diberikan aktivitas kreatifnya. Kemudian ini adalah drama, jadi adegan 1 di sekolah minggu, pemerannya si ini karakternya ya, dan lain-lain. Jadi saudara, AI dengan sangat mudah menolong saudara untuk punya satu hasil yang baik untuk apa yang saudara inginkan. Jadi saudara, dengan prompt yang baik, hasil dari AI bisa sangat luar biasa. Hasil AI hanya sebaik pertanyaan atau prompt yang kita ajukan. Jadi kunci untuk saudara bisa berbicara dengan baik, dengan efektif, dengan benar, dengan AI adalah memakai rumus fokus Bapak Ibu. Kalau menulis rumus dengan fokus, maka prompt saudara itu prompt yang sangat baik. Maka saudara akan mendapatkan hasil yang juga baik. Gitu ya Bapak Ibu. Saudara, yang saudara tadi sudah pelajari adalah basic prompting. Ada masih banyak lagi jenis-jenis prompting. Tapi kalau saudara sudah menguasai basic prompting, saudara bisa melanjutkan untuk hal yang lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Tapi basic prompting fokus ini sudah sangat cukup untuk menolong saudara untuk membuat prompt apa saja, sehingga saudara tidak disesatkan oleh AI. Itu ya Bapak Ibu.
Ini tadi basic prompting, ada advanced prompting, ada media prompting. Saudara di ai.sabda.org situs kami dan juga di YouTube, saudara bisa melihat beberapa jenis prompting yang kita juga ajarkan. Oke, saudara, AI terus berkembang dan saya berharap sekarang saudara sudah tidak asing lagi dengan AI. Tadi saudara sudah belajar bagaimana memakai AI, jadi sekarang sudah bisa berbicara dengan AI. Saudara silakan coba-coba terus gitu ya, karena minggu depan kita akan memakai AI untuk belajar firman Tuhan. Saudara, kami mengajarkan AI untuk satu tujuan saja, yaitu untuk saudara bisa belajar Alkitab. AI bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan, terutama untuk belajar Alkitab. Jadi itu yang paling pokok kami ingin ajarkan. Kami nggak peduli dengan bagaimana memakai AI yang lain. Untuk apa saja saya nggak peduli. Tetapi kami sangat peduli AI yang terutama dan pertama harus kita pakai untuk kita dekat dengan Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu? Ini adalah pilar yang 4 pilar yang akan kita pelajari. Tadi Bapak Ibu sudah belajar tentang suku digital. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang skill prompting, fokus. Ini adalah bagian dari literasi AI. Minggu depan saudara akan belajar lebih banyak lagi tentang literasi AI. Dan juga saudara akan belajar praktek bagaimana memakai AI untuk melakukan studi Alkitab. Gitu? Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu.